balik lagi di channel motoresto.id. Sekarang gue akan ngebahas mobil ini nih yang sempat rame di jalan, baliho-balihonya. Yaitu kalau pas di kemarin itu ya, sebelum launching, sempat ditis tampilan eksteriornya duluan, baru interiornya sekarang. Kalau kalian tahu ya, di jalan-jalan tuh kan, di baliho-baliho tuh banyak banget XFC yang katanya game changer, dan sekarang ini mobilnya. Jadi XFC itu kan konsepnya. Sekarang dari kasih nama X-Force. Gua nggak tahu ini inspirasinya dari Star Wars atau gimana. Cuma yang gua takjub, bentuknya tuh Mitsubishi itu dari yang Expander dulu sama yang XFC ini, gue sukanya dia tuh desainnya tuh nggak beda jauh dari mobil konsepnya gitu. Dari lampunya, grill-grillnya tuh masih, bentuknya tuh masih sesuai dengan mobil konsepnya gitu. Nah, sekarang yuk kita masuk ke dalam yuk. Oke, sekarang gue udah di dalam mobil X-Force yang nama konsepnya itu XFC. Gue juga agak kaget sebenarnya kenapa namanya XFC gitu. FC kan football club ya. Oke, balik lagi. Interiornya nih gue cukup kagum karena gue baru sadar sih ketika barusan gue masuk ke interiornya nih, gue nggak tahu kenapa ngeliat panel speedometernya nih kayak Stargazer. Jadi dia agak ke dalam dikit baru layar. Jadi kayak, cuma bedanya kalau dibandingin dengan Stargazer ya, pas Stargazer kan sininya plastik, dia ini udah piano black dan nyatu sama layar head unit gitu guys. Nah, terus juga dia udah pakai auto hold electronic parking brake. Untuk di kelasnya, dia menariknya adalah dia tuh udah punya mode berkendara. Ada 4 mode berkendaranya: normal, gravel, mud, sama wet. Yang mana di HR-V pun nggak ada. Oh iya, sedikit informasi juga, mobil ini saingannya itu ada di HR-V, Corolla Cross, sama kalau dari brand Cina itu Omoda gitu. Dan PD-nya Mitsubishi adalah dia nggak ngasih sunroof untuk SFC ini, padahal di HR-V itu kita tahu di atas itu ada sunroof, walaupun harus dicopot manual, nggak elektronik. Pas gue masuk ke dalamnya tuh bisa kita lihat ya, di sini ada tombol drive mode sama ada slot untuk wireless charging gitu. Dan gue lihat setirnya ya, ciri khasnya Mitsubishi banget, kayak setirnya Expander sih. Dan dia udah ada cruise control, udah ada voice command, telepon, buka tutup telepon, sama dia sudah pakai electronic mirror. Itu sih untuk bagian depannya ya. Sekarang kita ke belakang. Aduh. Sekarang kita udah di dalam baris kedua dari XFC ini ya. Jujur gue juga kaget tadi. Untuk legroomnya lega banget, full. Padahal tadi jok depan tuh agak gue mundurin dikit. Dan headroomnya juga luas, nggak bakal kejedot kalian. Dan menariknya lagi, untuk ya audio head unit dari XFC ini, dia pakai speaker dari Yamaha. Jadi untuk kalian-kalian yang kaget Yamaha cuma bikin motor sama piano, enggak, mereka juga bikin speaker. Emang JBL doang gitu. Sama di depan ini ya, kita bisa lihat nih ada kantong kecil buat naruh barang small aja sih, kayak gunting kuku atau majalah. Dan dia udah double blower, dan ada colokan charging port 2 biji, satu Type C, satu lagi USB. Dan karena mobil ini tarikan depan, jadi dia nggak ada gardan di tengah sini, jadi kalian bisa lega dan nggak akan kesandung, ada polisi tidur di tengah. Nah, untuk joknya sendiri nggak kalah juga sama HR-V. Dia juga udah ada armrest, walaupun agak susah ngebukanya. Tuh. Dan ada cup holder 2 di tengah. Dan apa ya, ketika gue masuk ke belakang tadi sih emang lega banget sih. Kakinya lega, palanya lega. Apalagi kalau bagasinya jok ini ditutup, ke belakang tuh akan lega banget.
gitu. Sekarang kita ke bagasi. Oke, sekarang gue udah dari bagasinya dan kalian bisa lihat nih bagasinya luas banget untuk ukuran SUV compact. Dan dia di balik ini ada ban serep. Ya, cuma ban serep. Nggak ada toolkit. Mungkin toolkitnya lagi dilepas kali ya, karena ini mobil display. Wow, dan ini bisa dicopot. Kalau kalian mau ganti ban, tuh, bisa dicopot. Aduh. Nah, sama kalau kalian mau ratain joknya, biar mungkin kalian bawa barang banyak, ini juga bisa. Ini caranya, ini kalian tarik sini, langsung dorong. Wow, gitu. Udah sih, itu aja untuk tampilan belakangnya. Dan oh iya, dan dia udah electric back door. Jadi kalian nggak perlu pakai tenaga nutup pintu ini. Dan gue lihat ininya gede banget loh, kayak shock breaker motor depan. Nah, sekarang kita bahas bannya. Bannya dia pakai ban Dunlop dengan lebar 225, tinggi 50 dan ring 18. Dan gue lihat ini velgnya tuh kayak kipas menurut gue. Kayak kipas angin, dan depan belakang dia dicakram sama kayak Charvy dan Cherry sih, beserta pesaing-pesaingnya. Dan yang gue suka dengan ban Dunlop ini, dia tuh bannya tuh profilnya tuh bulat banget, kayak ban-ban sirkuit. Lihat tuh, jadi dia nggak, bannya tuh nggak miti, jadi dia langsung bulat gitu. Dan itu kelihatan lebih sport aja sih menurut gue. Sekarang kita bahas mesinnya. Wah, ini untuk kapasitasnya lumayan berat ya. Wadaw. Jadi X-Force ini dia pakai mesin 1500 cc CVT dengan tarikan depan. Dan ya dia cuma ada transmisi matic, gak ada manual. Dan mesin 1500 cc ini bisa menghasilkan sekitar 103 HP dan 141 Nm. Menurut gue itu udah 103 HP. Kalau dibandingkan dengan Omoda, masih kencengan Omoda ya. Omoda tuh bisa sampai 200 HP. Tapi Omoda ada sport mode. Kalau dia mode-mode itu lebih untuk ke gravel, kayak off-road, mini off-road, jalan hancur, gitu-gitu. Beda sih sebenarnya kalau dibandingin dengan Omoda, tapi mereka masih satu segmen. Gitu sih. Untuk X-Force ini sendiri, dia dibanderol mulai dari 380 juta. Dan Mitsubishi menghadirkan X-Force ini di pasar Indonesia itu hanya 2 tipe, Ultimate dan Exet. Oke, sekian aja dari Motoresto. Overall gue beli ini karena ini mobil lumayan gede dan cocok lah untuk saingannya HR-V ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke semua orang. Sampai bertemu di video berikutnya.